Kita hidup di tengah krisis lingkungan yang semakin nyata. Pemanasan global, naiknya permukaan laut, dan juga bencana ekologis. Semua ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang merusak keseimbangan alam. Namun, dalam menyikapi persoalan ini, organisasi keagamaan ternyata memberikan tanggapan yang berbeda. Sebagian organisasi cenderung mengabaikan isu ini, menganggap bahwa perhatian terhadap lingkungan dapat mengganggu fokus terhadap ajaran spiritual, sementara yang lain justru aktif dalam kampanye lingkungan karena mereka meyakini bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah dan juga tanggung jawab spiritual. Perbedaan sikap ini memunculkan banyak pertanyaan yang penting. Bagaimana kita bisa menjabati antara ilmu pengetahuan, iman, dan juga etika lingkungan? Ada 3 pendekatan filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi atau hakikat realita, yang kedua adalah epistemologi atau asal perubahan, yang ketiga adalah aksiologi atau nilai dan etika. Ontologi atau hakikat realita membahas tentang hakikat realitas. Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah apakah perubahan iklim itu nyata? Sains menjawab, ya, berdasarkan pengetahuan dan data. Namun, sebagian kelompok agama menganggap bahwa perubahan lingkungan adalah sebagian dari kehendak Tuhan semata dan bukan urusan manusia merubahnya. Perbedaan cara memandang realitas ilmiah yang menjadi titik awal konflik bagi filsafat ilmu. Kita harus mengenali bahwa realitas ilmiah dan realitas spiritual bisa berdampingan, bukan saling meniadakan. Selanjutnya adalah epistemologi atau asal perubahan. Epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan. Sains menggunakan metode empiris, data, eksperimen, dan juga rasionalitas. Sementara agama memperoleh pengetahuan dari wahyu, kitab suci, dan juga tafsir para ulama. Ketika ilmuwan mengatakan bahwa bumi memanas karena emisi karbon, beberapa kelompok agama bisa saja mempertanyakan itu karena sumber pengetahuannya tidak berasal dari teks kitab suci. Disinilah pentingnya filsafat ilmu untuk mengajarkan bahwa semua sumber pengetahuan harus dikaji secara kritis dan dapat saling memperkuat jika dipahami dengan tepat. Contohnya, banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuarakan manusia untuk menjaga bumi. Artinya, sebenarnya tidak ada pertentangan mutlak antara keduanya. Justru ada peluang untuk integrasi. Selanjutnya adalah aksiologi atau nilai dan etika. Aksiologi berbicara tentang nilai, etika, dan juga tanggung jawab. Dalam hal ini, apakah kita sebagai manusia beriman dan berilmu memiliki tanggung jawab terhadap bumi? Organisasi keagamaan yang progresif menjawab, iya, mereka melakukan kampanye ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan bahkan membentuk gerakan eco-masjid. Mereka memandang bahwa menjaga alam adalah dari khalifah fil ard, yaitu tugas manusia sebagai penjaga bumi. Dengan pendekatan aksiologi ini, sains menjadi alat bantu untuk mewujudkan nilai-nilai agama, rahmat lil alamin,
menjaga kehidupan, dan juga menghindari kerusakan alam. Filsafat ilmu juga mengajarkan kita keterbukaan pikiran. Kita bisa mendorong kolaborasi ilmuwan dan juga permukaan agama dalam menyusun kebijakan lingkungan berbasis nilai-nilai religius, menyisipkan edukasi ekologi dalam ceramah dan khutbah, mengembangkan kurikulum yang mengembangkan ilmu lingkungan dalam etika, dan juga dengan ini keimanan ilmu pengetahuan tidak bertentangan, tetapi berjalan bersama dalam menjaga bumi. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya belajar filsafat ilmu bukan hanya tentang teori, tetapi tentang cara berpikir kritis dan juga bijak. Perbedaan perdagangan antara organisasi agama terhadap sains dan lingkungan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dijabatani. Dengan pemahaman filsafat ilmu melalui ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, kita dapat membangun dialog yang produktif demi masa depan bumi yang lebih baik. Saya Oktara Fioni pamit undur diri. Terima kasih untuk yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.